bisa di sini untuk memberi kesempatan kepada jamaah yang hadir di belakang. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita berdoa, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan harapan. Namun tadi ada yang liap ngantuk begitu, sehingga ini mudah menyegarkan kembali bahwa kita dituntunkan oleh Rasulullah SAW untuk memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya upayanya tadi sudah saya sampaikan adalah 9 hal. Yang pertama adalah mengokohkan iman, yang kedua adalah dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang keempat adalah dengan memperbaiki kita akhlak dalam bersabar dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Kemudian yang kelima adalah dengan kita banyak mempelajari kisah-kisah para nabi. Kemudian yang keenam adalah dengan kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak mulia, serta yang ketujuh dengan mengunjungi orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Kemudian yang kedelapan dengan mengingat kehidupan akhirat atau mengingat kematian. Dan yang terakhir adalah dengan upaya kita melatih pada diri kita sendiri masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. La yasqullahu azim, amma ba'du. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita, baik yang sudah, yang sedang maupun yang akan diberikan Allah. Kita terus mensyukuri nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Setelah itu mari kita distribusikan rasa syukur ini dalam hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa ditambahkan nikmatnya kepada kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal takwa ini kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang banyak, bukan jabatan yang tinggi, bukan rupa yang gagah atau cantik, bukan pula pakaian-pakaian kita, tapi kemuliaan di hadapan Allah adalah semata-mata karena kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sudah banyak bahwasanya sebaik-baik pakaian, sebaik-baik perhiasan baik kita adalah takwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit tentang bagaimana upaya kita memperbaiki akhlak. Jemaah yang dirahmati Allah, akhlak adalah merupakan buah daripada iman. Akhlak adalah merupakan buah daripada ibadah. Dan akhlak adalah merupakan perhiasan, bunga atau buah kita sebagai orang yang beriman. Maka kemuliaan akhlak, keluhuran budi pekerti ini menjadi prioritas utama risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umat manusia.
innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Di era zaman seperti sekarang ini, di zaman akhir, banyak terjadi krisis akhlak, krisis moral yang melanda di hampir semua aspek kehidupan manusia, khususnya di kalangan generasi muda. Maka dari itu mari bersama kita berusaha untuk mengembalikan jati diri kita sebagai orang yang beriman, jati diri kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Sebagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah pribadi akhlak yang agung, bagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 4. Dan sungguhnya pada diri kamu Muhammad terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita berlomba, mari kita berusaha, mari kita ikhtiar menjadikan diri kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, kita tingkatkan. Yang pertama adalah dengan kita mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tersimpul dalam persaksian syahadat asyhadu an la ilaha illallah, atau bacaan tahlil yang sering kita baca, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka ini menjadi modal utama bagi kita untuk memperbaiki akhlak kita masing-masing. Apabila kepercayaan kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala goyah, maka goyah pula akhlak kita. Akan berubah pula akhlak kita, orientasi kehidupan kita. Maka dari itu mari kita mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi utama. Jadi kalau diibaratkan sebuah bangunan, maka iman ini adalah pondasinya, atau kalau pohon ya akarnya. Kalau akarnya kuat, pohonnya kuat dan bisa membuahkan yang diharapkan. Atau bangunan jika pondasinya kuat, insya Allah nanti bangunannya kuat. Demikian dan seterusnya. Maka tidak boleh tidak kita berusaha untuk mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mencari berbagai upaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah derasnya arus modernisasi yang luar biasa, yang di luar perkiraan kita sebelumnya. Maka keimanan kepada Allah ini adalah merupakan sesuatu yang mutlak harus kita kokohkan dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, upaya kita adalah dengan memperbaiki akhlak kita dengan beribadah. Ibadah itu merupakan tangga untuk menuju akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia tidak bisa diwujudkan kalau tidak dengan beribadah. Kalau tadi tangga pertama adalah iman, maka ibadah itu adalah merupakan tangga berikutnya. Sehingga ibadah ini harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini sebentar lagi kita akan menyambut menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Maka mari kita persiapkan hati kita, persiapkan mental kita, persiapkan ilmu kita, bahkan persiapkan harta kita untuk menyambut tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan yang sebentar lagi insya Allah akan kita jumpai. Mudah-mudahan kita menjumpai sehat semuanya, bisa menyempurnakan amal ibadah di bulan suci Ramadan kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, upaya kita untuk memperbaiki akhlak kita masing-masing adalah dengan sering membaca Al-Quran. Hari ini sudah membaca Quran belum?
Itu pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Malam tadi sudah baca Quran belum? Jadi minimal sehari ya 1 kali minimal. Syukur bisa 2 kali atau beberapa kali. Kapan saja Al-Quran dibaca itu sangat bagus. Dan pahalanya tidak per ayat, tidak per surat, tapi per huruf. Hanya Al-Quran yang demikian itu. Maka hati yang keras, hati yang kotor, hati yang sakit, antara lain bisa disembuhkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diantara namanya adalah asy-syifa, sebagai obat penyembuh dari hati yang kotor, hati yang rusak, bahkan hati yang mati. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sering-seringlah membaca Al-Quran. Silakan tiap malam, silakan tiap sore ataupun siang hari juga, itu sangat bagus diperdengarkan. Jangan cuma nyetel di kaset atau MP3, MP4, tapi kita, kalau bisa kita yang direkam, kemudian di-share, kemudian di-upload dan seterusnya, sebagai bentuk syiar, sebagai bentuk dakwah kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya adalah dengan meningkatkan, memperbaiki akhlak kita dengan apa? Dengan bersabar. Karena sekarang situasi dan kondisi seringkali membuat orang tidak sabar. Bahkan kemarin ada kejadian, naudzubillah, ada seorang ibu yang menggorok bayi anaknya. Karena apa? Tidak sabar menghadapi kehidupan ini. Nah, saya tidak rela kamu nanti akan menjumpai kesusahan dalam hidup ini. Maka sebelum kamu dewasa digorok, naudzubillah. Nah, ini kesabaran kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini adalah upaya kita untuk menjadikan akhlak kita ini kokoh, akhlak kita ini bagus, akhlak kita ini kuat. Karena jika tidak sabar, maka kita akan berputus asa, kita akan mutung, kita akan selalu berkeluh kesah dan seterusnya. Bahkan sabar ini menjadi sebuah prasyarat bagi kita untuk masuk surga, disampingkan dengan berjuang di jalan Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi kamu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang bersabar dan sebagainya. Pendek kata, kita menguatkan kesabaran kita dalam hidup dan kehidupan kita. Sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian hidup dan kehidupan ini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima jamaah sekalian, jika kita ingin memperbaiki akhlak, maka perbanyaklah kita mempelajari kisah hidup para nabi. Mari kita mempelajari kisah hidup para nabi dan rasul, karena mereka itu adalah teladan-teladan utama, khususnya adalah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah sudah mencontohkan bergembira, senang hati dan seterusnya. Bagaimana ujian-ujian yang diberikan kepada Allah kepada para nabi rasul dibandingkan ujian kita, bukan apa-apanya jemaah sekalian. Kita itu hampir nyaris tidak ada rintangan dalam berdakwah. Tidak ada ujian berat dalam berdakwah, itu enggak ada sekarang. Dakwah udah enak-enak saja. Nabi taruhannya nyawa, taruhannya adalah jiwa dan raga. Nah, kita tinggal berangkat saja sekarang, yang penting ada kemauan. Maka jemaah sekalian, mari kita mempelajari terhadap kisah-kisah para nabi. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, ini juga penting bagi kita, yaitu kita dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dalam hati kita mungkin kita bisa menilai orang-orang yang memiliki akhlak, memiliki pribadi yang mulia. Maka dekatilah dia, bergaulilah dengannya. Orang-orang jahat, orang-orang yang tidak baik, kita boleh kenal, kita boleh berinteraksi dengan mereka. Tapi yang menjadi sohib, yang menjadi karib, yang menjadi sahabat adalah mereka-mereka yang memiliki kepribadian yang mulia, yang berakhlak mulia. Karena orang bergaul dengan penjual minyak wangi, maka dia akan paling tidak merasakan baunya wangi. Demikian pula kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan, kebaikan dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia itu.
Maka dilanjutkan dengan yang ke-7 ini, yaitu kita dengan sering berkunjung terhadap orang-orang yang dianggap oleh kita memiliki akhlak yang mulia. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Nabi Muhammad SAW. Tapi paling tidak kita bisa mengambil hikmah, pelajaran dan ibrah dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang bisa dijadikan sebagai perangkat baik kita untuk memuliakan akhlak kita. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah memperbaiki akhlak dengan sering mengingat kehidupan di akhirat. Jadi sekali tempo ketika kita taziah, sekali tempo ketika kita melewati kuburan atau makam, kita mengingat akan kematian. Maka orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang bisa mengingat, yang bisa memperhitungkan terhadap sesuatu yang menghabiskan kelezatan, yaitu kematian. Karena kematian akan datang kepada siapa saja dan kita sering mengingatnya. Untuk apa? Agar kita semangat dalam hidup, karena kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah dengan kita terus riyadhah, terus melatih diri, terus kita membiasakan kebaikan-kebaikan yang ada, akhlak yang mulia yang bisa kita lakukan. Mulai dari hal yang kecil di rumah bersama anak, istri, kemudian dalam lingkungan pergaulan, di masyarakat, dan seterusnya. Insya Allah jika dengan demikian itu kita bisa mewujudkan akhlak yang mulia sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak yang mulia, dan kita ditempatkan pada tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.